أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimatu i'tahunna lahu ta'aman wa syaraban wa duhnan afdalu min i'ta'it ta'am arba'ina miskinan min kulli yaumin wa lailatin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian kita kitab Adabul Mar'ah. Adab-adab seorang istri terhadap suaminya. Nah, ini penting sekali khusus untuk para istri untuk mengetahuinya agar supaya menjadi seorang istri yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimatu i'tahunna lahu ta'aman wa syaraban wa duhnan afdalu min i'ta'it ta'am arba'ina miskinan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada putrinya yaitu Fatimah. Kata Rasulullah, i'tahunna lahu ta'aman. Seorang istri yang memberikan makanan terhadap suaminya, ya sudah tentu melalui proses memasakkan dulu untuk suami, beres memasakkannya, kemudian dihidangkan untuk diberikan kepada suaminya. Dan juga wasyaroban, selain makanannya, minumannya juga diberikan, disiapkan. Waduhnan, bahkan seorang istri memakaikan wangi-wangian atau memberikan wangi-wangian terhadap suaminya. Nah, itu kata Rasulullah lebih utama dibandingkan seorang istri bersedekah memberikan makanan terhadap sebanyak 40 orang miskin setiap hari dan setiap malamnya. Nah, ini Masya Allah. Jadi keutamaannya sangat luar biasa. Bila seorang istri itu memberi makanan, minuman, dan juga memberikan wangi-wangian atau minyak wangi terhadap suaminya, nah itu jauh lebih utama dibandingkan seorang istri itu memberikan sedekah makanan terhadap 40 orang miskin setiap hari dan setiap malamnya. Masih utama seorang istri itu memberikan makan, minum, dan memberikan wangi-wangian terhadap suaminya. Walubsuha ila zauji min ghalibihi afdalu min i'ta'il izari ala samanina rajulan iryanan. Walubsuha ila zauji min ghalibihi. Begitu juga kata Rasulullah, seorang istri yang memberikan pakaian terhadap suaminya yang senantiasa digunakan, dipakai oleh suaminya. Bahkan luar biasa kalau sampai memakaikannya, memakaikan pakaian-pakaian suami yang sering digunakan oleh suami. Nah, itu lebih utama dibandingkan seorang istri itu memberikan izar, jarit atau sarung
terhadap 80 seorang laki-laki yang dalam keadaan telanjang. Nah, ini menggambarkan keutamaan meladeni suami, melayani suami itu sangat luar biasa keutamaannya. Bahwa seorang istri memberikan pakaian, bahkan sekaligus memakaikan pakaian suami yang sering digunakan suami, nah itu jauh lebih utama dibandingkan seorang istri itu memberikan tapih, memberikan jarit, memberikan sarung terhadap 80 orang laki-laki yang dalam keadaan telanjang. Wa naumuha ma'a zawjiha mislu naumil Ka'bah wa qiblatuha ila zawji mislu qiblatil hajaril aswad wastimta'uha lahu afdalu min sholatil arba'inal jahilina wa naumuha ma'a zawjiha mislu naumil Ka'bah. Kata Rasulullah, tidurnya seorang istri beserta suami, tidur bareng, bukan pisah ranjang, tidur bareng satu ranjang dengan suami. Nah, itu taubannya seperti tidur di Ka'bah. Itu Masya Allah. Jadi tidurnya seorang istri bareng dengan suami, tidak suami, tidak istri di atas, suami di bawah, atau istri di kamar, suami di luar, tidak. Jadi akan tetapi tidurnya seorang istri bareng dengan suaminya itu taubannya seperti tidur di dalam Ka'bah. Itu Masya Allah sangat luar biasa. Wa qiblatuha ila zawji mislu qiblatil hajaril aswad. Begitu juga seorang istri yang mencium suaminya, entah itu mencium pipinya, mencium keningnya dan lain sebagainya lah, mencium suaminya. Nah, itu taubannya seperti mencium daripada hajar aswad. Nah, ini pahalanya sangat luar biasa. Jadi seorang istri, kata Rasulullah, yang mencium suaminya itu taubannya seperti mencium hajar aswad. Wastimta'uha lahu afdalu min sholatil arba'inal jahilina. Begitu juga seorang istri yang bersenang-senang, berasik-asik, bermesra-mesra dengan suaminya, nah itu jauh lebih utama dibandingkan sholatnya 40 orang yang al-jahilina, yang bodoh-bodoh. Nah, jadi kita bersenang-senang, bermesraan, bercengkrama dengan suami, nah itu jauh lebih utama dibandingkan sholat daripada 40 orang yang bodoh-bodoh. Wa ghusluha rijlahu wa khidmatuha afdalu min shadaqati alfi dinarin. Wa ghusluha rijlahu wa khidmatuha afdalu min shadaqati alfi dinarin. Begitu juga kata Rasulullah, seorang istri yang membasuh kakinya suami dan melayaninya, nah itu jauh lebih utama dibandingkan sedekah 1000 dinar. Masya Allah. Jadi seorang istri yang mau ikhlas membasuh kaki seorang suaminya, bahkan mau melayaninya, nah itu lebih utama dibandingkan bersedekah 1000 dinar. Wa imtisalu amrihi alamatul muflihati wa alamatu ahlil jannah. Wa imtisalu amrihi alamatul muflihah. Wa imtisalu amrihi alamatul muflihah wa alamatu ahlil jannah. Begitu juga taatnya seorang istri atas perintahnya suami, nah itu ciri daripada seorang istri yang bahagia dan ciri daripada seorang istri ahli surganya Allah. Jadi di manakala seorang istri yang senantiasa taat, anut, patuh
terhadap perintah suaminya. Nah, itu adalah ciri seorang wanita yang bahagia di dunia hatal akhirah. Bahkan ciri daripada seorang wanita yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali bagi para istri. Nah, untuk sedikit demi sedikit bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Nah, ini karena akhir-akhir ini atau zaman sekarang ini banyak istri yang nyeleweng, banyak istri yang sibuk dengan dunianya sendiri tanpa menghiraukan suaminya. Maka bagaimanapun seorang istri itu tetap harus taat, harus patuh terhadap suaminya. Atau seorang istri punya jabatan, tetap. Jadi seberapapun jabatan seorang istri misal, itu tetap terhadap suami harus patuh. Jadi jangan sekali-sekali menjadi seorang istri yang tidak mendapatkan ridhonya suami. Jangan. Jadi usahakanlah siapapun kita, apapun pangkat kita, khususnya para istri, harus tetap taat patuh terhadap suami. Karena ridho Allah ada pada ridho suami. Jadi mudah-mudahan khususnya terhadap para istri senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah untuk bisa menjalankan taat kepada Allah, Rasulnya, dan juga terhadap suaminya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.